yang seharusnya muatan-muatan tersebut biasanya kita berikan secara luring, secara tatap muka, tapi karena kemarin PKKMB masih harus dan terpaksa harus daring, sehingga beberapa kegiatan-kegiatan terpaksa sedikit dipangkas-pangkas, ya, sehingga kami menyempatkan pada hari ini untuk seluruh mahasiswa kami, mudah-mudahan bisa bergabung semua, ikut mendengarkan kuliah umum yang diberikan oleh Prof. Rahma. Saya sampaikan permintaan maaf Prof. Rahma dari Ibu Ketua, karena kebetulan waktu ini masih belum bisa bergabung, tapi nanti agak siangan karena ada kegiatan yang bersamaan yang harus dikawal langsung oleh Ibu Ketua. Mudah-mudahan agak siang-siang sedikit, katanya bisa bergabung di acara ini dan bisa bergabung sampai selesai nanti acaranya. Dan untuk seluruh mahasiswa STI Widyagama, khususnya mahasiswa baru, mudah-mudahan acara ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan bagi Anda sekalian, di mana kita nantinya sebagai masyarakat intelektual sehingga tidak gagap lagi ketika menyandang status mahasiswa, karena harapan masyarakat kepada mahasiswa ini kan sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Mudah-mudahan Prof. Rahma nanti bisa memberikan apa sih betulnya mahasiswa dan harusnya mahasiswa seperti apa. Jadi biar tidak terkesan mahasiswa itu hanya sekedar tukang demo, dan saya senang kemarin mahasiswa saya banyak ikut demo, Bu. Tidak tahu di tempatnya Prof. Rahma. Itu dari saya, Prof. Rahma dan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar dan mengikuti sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Noviansyah Rizal, SIMMA KCACH. Acara yang keempat, acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi yang akan dipandu langsung oleh Ibu Fetri Setio Liyundira, SIM Agun selaku moderator. Kepada Ibu Fetri Setio Liyundira, SIM Agun, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk acara kuliah umum dengan tema motivasi kebangsaan, peran intelektual muda dalam kemandirian bangsa. Saya juga sebelumnya sampaikan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmawati, MSI AKCE, yang telah bersedia untuk menyempatkan waktu sebagai narasumber di kuliah umum ini untuk mahasiswa STIE Widyagama Lumajang, program studi akuntansi dan program studi manajemen. Nah, untuk sebelumnya saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari narasumber kita.
bisa di-mute dulu untuk para peserta. Ya, saya lanjutkan. Saya akan membacakan profil dari narasumber kita, Profesor Dr. Hajah Rahmawati MSI AKSIE. Beliau merupakan pengurus ISEI cabang Surakarta periode 2008 sampai sekarang. Kemudian review riset proyek Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan RI periode 2015 sampai sekarang. Beliau juga asesor Ban PT periode 2008 sampai sekarang. Ketua Program Studi S3 Ilmu Ekonomi Universitas 11 Maret. Dan merupakan pengurus IAI KAPD Jawa Tengah. Sebelum kita menginjak ke materi, jika kita berbicara tentang intelektual muda, di sini mereka adalah anak muda yang memiliki peran dalam agent of change atau pembawa perubahan. Pemuda Indonesia di sini merupakan muara bangsa Indonesia yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, ketika menjadikan sebuah muara yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik, tentunya pemuda Indonesia diharapkan memiliki moral, etika, dan ilmu pengetahuan yang baik. Sebuah bangsa akan menjadi sebuah pemain di pentas dunia apabila kualitas dan daya saing sumber daya manusianya itu pun baik. Siapapun yang menguasainya akan keluar sebagai pemenangnya. Melihat beberapa kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini, seharusnya yang bisa menjadi pemain kita adalah bangsa Indonesia di pusaran global saat ini. Kemudian apabila kita bisa melihat potensi sebagai bangsa yang besar dari jumlah penduduk dan kekayaan alamnya, namun masih terjadi kesenjangan antara realitas dan idealitas di masyarakat. Kemudian kesenjangan kualitas SDM, nilai dan budaya kemandirian dan gotong royong yang seharusnya menjadi modal bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai generasi milenial atau mahasiswa di sini tentunya yang menjadi generasi milenial penerus bangsa harus dapat membuat terobosan serta inovasi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Masa depan sangat ditentukan dari bagaimana pemuda Indonesia itu bertindak. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah peran pemuda Indonesia saat ini dan harapan untuk generasi muda ke depannya? Nah, untuk lebih jelasnya kita beri kesempatan untuk narasumber kita untuk menjelaskan atau memberi paparan tentang peran intelektual muda ini. Kami persilakan untuk Profesor Dr. Hajah Rahmawati MSI AKSIE. Yes. Ini tadi sudah masuk tapi keluar, tolong di-add lagi ya. Baik, Bu. Jadi saya pakai dua, yang suara untuk Pak HP, kemudian share screen-nya pakai laptop. Nah, ini yang laptop belum dimasukkan lagi. Oke, siap, Bu. Bisa share screen lagi, Bu? Yang PDI, tolong di-add yang PDI. Akunnya namanya PDI. Akunnya ya. yang Ya, sudah. Bentar, saya share PPT-nya dulu ya, coba. Coba masuk lagi nggak, Bu? Yang Sudah. Oke. Ya, saya share PPT-nya dulu, ini agak lama. Oke, Ibu, kami tunggu.
Jadi yang untuk suara yang HP yang dengan nama akun Rahmawati itu ya, Ya, itu jangan di-mute. Kemudian yang laptopnya yang share screen-nya. nggih, Bu. Karena laptop kadang muter-muter nggak bisa cepet. Atau dari panitia dulu bisa share screen. Tadi sudah bisa malah ini. Sudah nggih, Bu? Kelihatan nggih? Belum. Belum ya? Aku yang share screen. Saya yang share screen. Sudah bisa, Mbak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semuanya yang saya hormati, Ibu Ratna, Ketua STIE Widyagama Lumajang, kemudian Bapak Ibu Wakil Sudah, Pak. Ketua, Bapak Ibu Kaprodi, kemudian Bapak Ibu dosen semuanya yang bisa gabung pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini pada hari ini sudah gabung, sudah banyak ya. Jadi jumlah mahasiswa tadi diinformasikan ada 700 lebih ya. Jadi luar biasa. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan motivasi ya pada adik-adik semuanya. Ya. Jadi di PowerPoint saya itu judulnya adalah peran kepemimpinan, kemudian pendidikan, ya, kemudian inovasi. Jadi inovasi itu mau tidak mau harus kita lakukan terus-menerus, ya. Kemudian kewirausahaan. Nah, ini kenapa saya masukkan, karena kita dari ekonomi ya, dari ekonomi dan bisnis. Nah, peran variabel-variabel tersebut dalam mengimplementasikan nilai kemandirian bangsa, ya. Jadi sekali lagi karena kita ekonomi dan bisnis. Semuanya itu untuk meraih cita-cita negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Next selanjutnya. Ya. Jadi sebelumnya selamat datang dulu para mahasiswa baru ya yang menjadi keluarga dari STIE Widyagama Lumajang. Jadi supaya nanti Anda bisa lulusnya itu tepat waktu ya. Jangan molor-molor lagi ya, fokus untuk belajar. Tentunya Anda masuk di sini itu menjadi orang-orang yang pilihan ya. Dari beberapa pendaftar diseleksi kemudian Anda bisa masuk. Ya, slide selanjutnya, Mbak. Ya. Jadi kalau kita lihat data-data ya, data-data yang saya teliti ya, itu tahun berapa ya? Tahun 2017-an ya.
itu PAD, ya PAD tahun 2017, dan ini belum saya update lagi, ya. Ternyata kok rendah gitu loh. Nah, mungkin tahun-tahun ini harusnya mengalami peningkatan, ya. Tapi karena pandemi, ya, jadi data-datanya belum bisa saya ambil untuk penelitian lagi, ya. Jadi kalau di ini rendahnya itu 23%. Gitu. Ya. Ini potret PAD-nya. Ya, lanjut, Mbak. Slide selanjutnya. Ya. Jadi potret pangan dan ini energi, ya. Jadi pada kelompok rumah tangga yang berpendapatan rendah, konsumsi energi, ya, dan protein itu masih di bawah standar. Jadi kalau kita penelitian di daerah-daerah miskin itu tidak hanya di luar Jawa loh, di Jawa pun juga ada yang. Jadi mahasiswa saya yang S3 itu pernah penelitian di daerah Gunung Kidul, ya, di DIY. Itu masih ada yang di bawah standar gitu, ya, kecukupan energi maupun proteinnya. Kemudian minyak bumi, ya, energi dari minyak bumi itu kan lama produksi terus, ya, itu kan lama-lama juga habis gitu. Tapi diversifikasi energi, ya, itu harusnya ada, ya. Ya, kita sudah mulai sedikit demi sedikit untuk mengganti minyak bumi, ya, misalnya dengan mobil dan kendaraan motor atau sepeda listrik, ya, seperti itu. Jadi energi terbarukan, kalau di skim penelitian Dikti itu ada terus, ya, dipacu untuk bisa berkembang gitu. Lanjut, next. Ya. Jadi permasalahannya dalam kemandirian ekonomi tadi kita melihat potret PAD, kemudian tax rasionya, nilai tukar, ya. Kemudian kecukupan gizi, kecukupan protein, masalah energi tadi, sumbernya, jenisnya, harganya, ya. Itu masalah kemandirian ekonomi. Nah, kemudian hakikat kemandirian bangsa bagaimana? Ya. Kita harus mempunyai alat ukur, ya, alat ukurnya, kemudian faktor pendukung, kemudian kenapa lemah? Nah, kita cari penyebab-penyebabnya. Kalau sudah ketemu berarti kita bisa memberikan solusi, ya, solusi ke pemerintah. Ya. Nah, ini lemah ternyata sebabnya ini, ya, gitu. Ya, lanjut. Nah, tujuannya dari makalah saya ini, ya, itu mendapatkan pemahaman, ya, dan pengertian yang benar dari kemandirian, kemudian alat ukurnya, kemudian aspek dan faktor kemandirian, ya. Kemudian posisi kemandirian bangsa Indonesia itu sampai mana, ya. Kemudian yang terakhir adalah solusi. Nah, kalau solusi ini
mari kita bareng-bareng, ya, kita berpartisipasi, kita turut andil supaya meningkat gitu. Ya. Next, selanjutnya, Mbak. Nah, hakikat kemandirian bangsa ya, itu adalah kemampuan bangsa dalam mengatur, ya, kemudian membuat keputusan dan menentukan arah kebijakan. Nah, ini kan peran pemerintah penting sekali karena ada kebijakan tadi. Supaya tujuan pembangunan nasionalnya itu secara bebas dan leluasa, harusnya kita tidak bergantung atau dipengaruhi oleh bangsa lain gitu. Nanti di akhir-akhir adik-adik saya aja melihat lagu-lagu kebangsaan, bagaimana Indonesia itu sebetulnya kan gemah ripah loh jinawi ya. Jadi kaya raya sumber daya alamnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu luar biasa. Makanya kan bangsa-bangsa lain pada Indonesia seperti itu, pada pengen gitu. Ya. Kemudian cuaca, gitu ya, kita di daerah yang tropis ini kan tentunya beda dengan yang 4 musim gitu. Jadi terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara tadi, kemandirian bangsa itu dapat diartikan sebagai suatu sikap atau mindset kita ya, nasionalisme. Jadi kemerdekaan dan kedaulatan yang mengutamakan kepentingan nasional. Tapi kita bisa mengambil manfaat dari interdependensi global. Kita nggak mau kan berhubungan ya dengan negara lain gitu lah, tidak bisa berdiri sendiri. Ya itu kita ambil manfaat yang positif. Jadi kita sudah merdeka, kita melihat sejarah ya. Jadi jangan lupa sejarah. Jadi kalau kemarin isu-isu pelajaran sejarah dihapus itu salah sekali. Ya, kita mau nggak mau harus melihat sejarah ya. Bagaimana perjuangan kemerdekaan itu ya zaman dahulu betul-betul nyawa ya taruhannya. Kita sudah enak sekarang. Jadi tinggal mengisi kemerdekaan. Ya. Tapi mungkin ada yang bertanya, apakah kita betul-betul sudah merdeka sekarang ini ya, dalam artian melakukan ini, mengajukan pendapat dan seterusnya, itu apakah sudah merdeka? Nah itu perlu tanda tanya gitu. Ya. Merdeka dalam arti kebebasan mengeluarkan pendapat dan seterusnya. Lanjut. Slide selanjutnya ya. Kita melihat ini data-data lagi ya. Jadi peringkat kemandirian bangsa. Kalau indeks pembangunan manusia itu kan ukurnya dari umur panjang ya dan hidup sehatnya, kemudian pendidikan, kemudian standar hidup layaknya. Jadi pengeluaran tiap rumah tangga ya paling. Itu IPM itu. Nah, itu rankingnya kita 113 dengan nilainya 0,689. Kemudian kalau indeks inovasi global, itu aspek-aspeknya adalah masukan, kemudian keluaran, kemudian efisiensi. Ya. Jadi kita 85, skornya 29,07. Kemudian indeks daya saing, itu aspeknya adalah
keperluan dasar, ya. Kemudian peningkat efisiensi. Nah, ini ketanggihan inovasi kan penting ya. Itu menjadi indeks daya saing. Dan kita nomor 41 ya, sedunia ini. Ya, lanjut. Slide berikutnya, Mbak. Ya. Jadi faktor utama penyebabnya ya dari rendahnya IPM, kemudian yang IG dan IDS tadi, salah satunya adalah rendahnya kualitas SDM. Ya, jadi mengapa pendidikan dan juga kesehatan itu menjadi sesuatu yang penting, itu nomor 1 ini. Ya. Jadi kalau ada yang berpendapat tidak usah kuliah, ya lulusan SMA ada kerja. Nah itu saya kira kok kurang pas itu ya. Walaupun misalnya lulus SMA bisa bekerja, tapi kan beda dengan lulusan yang S1 ya. Jadi lulusan perguruan tinggi, ya S1, S2, S3, itu masih tetap diperlukan gitu. Jadi berbeda nanti kalau bekerja dengan lulusan SMA dan S1 itu beda. Jadi anggapan tidak usah perguruan tinggi itu salah. Nah kalau seperti itu nanti malah tambah indeks kita jadi turun karena kan ini salah satu aspek penilaiannya adalah kualitas SDM gitu ya. Kemudian rendahnya inovasi tadi. Ya. Inovasi ini memang banyak variabel yang mempengaruhi ya. Jadi ada regulasi, pendanaan, kemudian perusahaan, kemauannya perusahaan. Jadi kalau tidak ada kemauan atau niat, itu ya nggak bisa. Ya, walaupun sumber dayanya ada. Nah, niat itu kan mempengaruhi perilaku. Ya. Dan juga artikel-artikel ilmiah ya. Kita yang berkecimpung di dunia pendidikan. Kemudian kenapa dosen itu tugasnya adalah tridharma. Jadi tidak hanya pendidikan, tidak hanya ngajar, tapi juga penelitian dan pengabdian. Nah, untuk tridharma yang kedua dan ketiga ini juga penting ya, di samping ngajar tadi Bapak Ibu dosen itu melakukan penelitian dan pengabdian ya. Nanti luarannya itu ya wujudnya adalah artikel. Nah, sekarang konsekuensinya kalau luarannya artikel kan harus dipublikasikan. Nah, supaya negara lain tahu hasil penelitian dari orang-orang Indonesia, berarti kan harus di jurnal internasional. Nah, kita pilih jurnal internasionalnya adalah jurnal yang bereputasi, yang bagus gitu. Ya. Kemudian rendahnya daya saing. Ini berat. Jadi karena ini menyangkut tingkat korupsi, kemudian keruwetan birokrasi. Nah ini birokrasi ini mungkin di era-era sekarang ini Pak Jokowi ya sudah mulai memangkas birokrasi yang ruwet-ruwet itu dipermudah ya. Misalnya dulu bikin KTP, kemudian urusan-urusan bikin izin usaha kecil menengah sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sekarang enggak. Ya. Jadi sudah lumayan bagus.
Kemudian infrastruktur. Nah ini, kenapa kok banyak jalan tol? Jalan diperbaiki terus ya. Jadi jalan Solo Jogja itu Anda lihat mungkin berapa bulan itu ada perbaikan. Ya. Itu supaya daya saingnya tinggi gitu. Kemudian yang berhubungan kontribusi industri ya dalam rantai. Kok lama ya bos? Kok lama bos? Lama bos. Kemudian tekanan eksternal yang berasal dari fluktuasi perdagangan mata uang ya. Mata uang kan tidak stabil, harus berfluktuasi. Ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kalau Anda lihat di TV, di media-media sosial itu, bagaimana sih pertumbuhan ekonomi yang di Indonesia. Jadi masa pandemi ini kan sampai negatif gitu kan. Ya. Kemudian harapannya nanti kita bisa optimis ya di masa new normal itu bisa meningkat lagi ya. Jadi targetnya 6% gitu. Kemudian peran kepemimpinan. Nah, ini memang tidak mudah menjadi pimpinan atau menjadi pejabat gitu. Ya, untuk mensatukan ya kesatuan bangsa, karena kita kan dari Indonesia itu pulaunya banyak sekali ya. Kemudian suku-suku bangsa, bahkan bahasa, bahkan juga untuk makanan itu jenisnya juga banyak sekali ya. Pakaian adat dan seterusnya. Dan untuk menyatukan itu tidak mudah memang ya, tapi kita harus optimis, kita harus bersatu supaya bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Ya. Lanjut. Slide selanjutnya. Ya. Jadi kita kasih solusi ya. Jadi data-data tadi kita kasih solusi pemecahan masalahnya. Jadi pendidikan, daya saing, inovasi, ya, kepemimpinan tadi. Nah, riset itu masuk di inovasi. Kita memberikan invensi dan inovasi. Ya, riset itu kalau nggak ada dananya ya nggak bisa jalan kan. Kalau kita dana mandiri hasilnya nggak bisa bagus. Hanya sederhana saja ya. Misalnya dengan populasi yang ribuan, kalau dana sendiri kan nggak bisa ya, tidak mampu. Kemudian peran kita di ekonomi dan bisnis adalah kewirausahaan, ya. Itu masuk di inovasi. Kemudian lingkaran yang hitam itu kepemimpinan, jadi nyangkut semuanya itu, ya. Nyangkut ke pendidikan, daya saing itu juga penting, inovasi juga. Nah, akhirnya nanti indeks-indeks tadi bisa meningkat. Nah, indeks meningkat berarti kita tercapai nih cita-cita negara Indonesia ya, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini kan cita-cita kita, ya, cita-cita bangsa Indonesia. Jadi solusinya adalah mau tidak mau pembangunan pendidikan. Walaupun di masa pandemi ini kita tidak bisa berhubungan langsung, bertatap muka langsung dalam pembelajaran, yang tentunya adik-adik nanti nggak bisa puas ya nggak ketemu dosennya. Kemudian mau bertanya, harusnya bertanya lewat mungkin aplikasi Zoom atau lewat WA Group atau mungkin langsung
WA ke dosennya nggak masalah ya, jangan takut ya. Karena di masa pandemi ini ya mau tidak mau seperti ini, karena kunci kita adalah nomor 1 kesehatan ya. Kemudian adik-adik nanti kalau sudah skripsi ya, nah, semoga sudah tidak pandemi lagi ya, jadi bisa konsultasi. Tapi kakak-kakak kelas kalian otomatis kan bisa ya juga lewat WA, lewat email gitu. Bahkan penyederhanaan prosedur ya. Jadi kalau sudah proposal di ACC pembimbing, di tempat saya itu sudah nggak usah ujian proposal, nanti langsung ujian skripsi gitu ya. Kemudian di masa pandemi ada juga kebijakan kemarin, misalnya yang signifikan itu kebijakan yang S3 kalau di tempat saya. Jadi masa pandemi itu misalnya outputnya mau lulus itu kan harus publikasi, ya publikasi Scopus. Sebelum pandemi itu Scopus yang Q1 ya, jadi Scopus itu ada tingkat-tingkatannya, ya, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah kalau yang Q1 sebelum pandemi 1, kemudian yang Q2, 2, yang Q3, 3, ya, yang Q4, 4. Tapi masa pandemi kemarin diberi kemudahan. Nah, itu kan peran pemimpin seperti itu ya. Jadi kemudahannya apa? Kalau sudah Q21 sudah. Nah, berarti kan kemarin juga banyak yang cepat-cepat lulus. Jadi yang memanfaatkan perubahan kebijakan pada masa pandemi itu punya Q21 udah lulus. Jadi yang wisuda lumayan banyak kemarin ya. Tapi sekarang udah dianggap masa new normal, tapi mungkin kenyataannya ya jumlah yang positif itu meningkat terus, tapi kita kan tidak bisa bangkit ya. Nah, jadi masih new normal gitu. Ya. Nah, pembangunan pendidikan itu nomor 1. Kemudian nomor 2, peningkatan daya saing. Kemudian nomor 3, pembangunan inovasi, riset, ya, invensi, dan kewirausahaan. Ya. Jadi inovasi, ya, kemudian kita sekarang ini juga jalur-jalur vokasi, ya. Jadi di tempat saya itu sudah, kalau yang di 3, di 4, itu adalah jalur terapan, ya, itu sendiri. Jadi ada sekolah vokasi namanya. Jadi tidak gabung di Fakultas Ekonomi lagi. Jadi sumber daya dan semuanya itu sudah jadi satu fakultas sendiri, sekolah vokasi. Nah, untuk yang terapan-terapan itu, misalnya nanti magang di mana ya, studi kasus di mana, kemudian dibikin laporannya, itu bisa kalau yang jalur terapan. Jadi tidak muluk-muluk lah metodologinya gitu. Nah, untuk bisa bersaing untuk yang jalur vokasi, tentunya untuk masuk jurnal internasional yang dengan metodologi yang terapan itu kadang sulit tembus, ya. Jadi tuntutannya untuk terapan itu tentunya tidak jurnal yang muluk-muluk, yang Scopus itu, tapi justru malahan haki, ya. Jadi misalnya bisa menciptakan apa gitu, kalau di akuntansi mungkin aplikasi apa berbasis Android gitu, atau mungkin yang manajemen kewirausahaan itu produk apa ya. Nah, itu silakan diajukan hakinya, bahkan hak paten bisa ya. Jadi tidak hanya hak cipta. Kemudian yang keempat yang lingkaran hitam itu berarti pembangunan
kepemimpinan. Ya, lanjut. Slide selanjutnya ya. Jadi bisa kita simpulkan adik-adik, cita-cita NKRI yang luhur tadi yaitu dapat dicapai dengan membangun salah satunya adalah nilai kemandirian bangsa. Nah, pembangunan nilai tadi harus diawali dengan pemahaman yang utuh tentang apa itu hakikat kemandirian bangsa. Kemudian minimal 3 alat ukur ini yang harus diperhatikan. Walaupun nanti ada tambah alat ukur yang lainnya. Ya. Lanjut. Ya, ini data 2017 yang masih rendah tadi. Ya. Slide sebelumnya, sudah. Slide sebelumnya. Ya, lanjut. Kesimpulan ya. Selanjutnya. Iya, ini ya. Terdapat 4 solusi tadi yang ditawarkan untuk meningkatkan tadi, ya. Yaitu yang pertama adalah membangun SDM unggul melalui pendidikan yang baik. Ya, untuk akreditasi untuk yang standar baru ini, itu kalau paling bagus memang predikatnya adalah unggul. Tapi untuk yang standar lama itu baik sekali, ya. Kemudian kalau ada institusi yang sudah terakreditasi internasional, itu bisa langsung dinaikkan menjadi unggul. Tapi akreditasi internasionalnya yang diakui ya. Kemudian pendidikan baik itu bisa mencerahkan, ya, mampu sebagai problem solving gitu. Kemudian riset tadi, ya, invensi, inovasi dan wirausaha. Jadi saya kira semua mahasiswa yang ini mendapat mata kuliah kewirausahaan ya, bahkan tidak hanya ekonomi loh tepatnya. Jadi semua itu mata kuliah umum harus ditempuh itu. Kemudian yang ketiga tadi daya saing ya, kita mari bersama-sama untuk memberantas korupsi, kemudian reformasi birokrasi, kemudian target pembangunan infrastruktur, meningkatkan kontribusi industri domestik tadi, lapangan kerja. Nah ini tugas yang tidak mudah ya, lapangan kerja ini. Ya. Jadi jangan sampai ya, nanti lulus S1 menjadi pengangguran ya. Makanya kan diajari tadi kewirausahaan tadi loh penting. Jadi tidak harus kita bekerja ke orang, tapi justru lebih bagus kalau kita itu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu bagus. Kemudian mari kita kampanye ya, kampanye menggunakan produk dan inovasi buatan kita sendiri. Ya, jangan bangga menggunakan produk luar negeri gitu. Dan akhirnya pertumbuhan ekonomi nanti bisa meningkat. Kemudian solusi keempat yang ditawarkan adalah menggabungkan ya, integrasi ketiga solusi sebelumnya adalah peran pemimpin. Gitu. Ya, lanjut.
Slide berikutnya, Mbak. Nah, saran atau rekomendasi ya, supaya tadi indeks-indeks tadi meningkat, berarti mari kita implementasikan ya nilai-nilai kemandirian bangsa tadi yang cepat gitu loh. Nanti kalau nggak cepat kita bisa ketinggalan ya. Dan yang penting lagi NKRI harga mati ya harus kita pertahankan terus. Jadi upaya yang bisa kita lakukan adalah nanti kalau kalian KKN itu ya, itu memberikan pemahaman kesadaran ke masyarakat. Ya. Nilai-nilai kemandirian yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau tidak kuat kemandirian bangsa, nanti kita itu nggak bisa bebas dalam menentukan kebijakan pembangunan. Nanti kita itu jadi tergantung dengan bangsa lain. Jadi itulah pentingnya kemandirian bangsa. Lanjut. Slide selanjutnya sudah. Ya ini daftar pustaka yang saya acu untuk membuat artikel atau makalah saya ini. Ya. Jadi mungkin di stop screen-nya dulu Mbak, saya tambah PPT saya, di stop dulu. Ya, sampun Bu. Ya. Nah, ini yang di laptop saya ada lagu-lagu ya, yang untuk memberikan semangat ya, kepada adik-adik semuanya. Semoga bisa saya share. Ya. Jadi mungkin masih ingat lagu tentang bangun pemuda-pemudi itu ya. Kalau bisa di YouTube juga bisa. Bentar. Bangun pemuda-pemudi Indonesia. Ya. Mungkin cari di YouTube juga banyak ya. Kemudian lagu lama yang dari Kos Plus ya. Nusantara itu juga bagus untuk Sayang dua. kita renungkan gitu. Ya. Ya ini harus share screen-nya nggak bisa. Ya, nanti kalian cari di YouTube ya. Lagu-lagu itu silakan untuk supaya nilai-nilai kebangsaan kita itu tidak luntur dengan mendengarkan lagu. Di Nusantara lagunya Kos Plus itu kan mengingatkan Indonesia itu begitu kaya raya gitu. Ya. Itu lagunya Kos Plus. Kemudian lagu-lagu yang lain banyak saya. Ya. Lagu-lagu kebangsaan yang nanti mungkin bisa ditayangkan, panitia bisa lihat di YouTube, bisa. Ya. Karena ini saya share komputernya malah musuh. Ya. Harus
dari awal lagi laptopnya harus saya tutup dulu nanti baru. Ya. Oke Mbak, saya kira itu paparan dari saya. Mungkin banyak diskusinya saja nanti. Ya. Waktu sudah jam 10. Oke. Baik, Prof. Terima kasih atas paparan materinya. Sebelumnya saya sampaikan kepada seluruh peserta kuliah umum, mohon tetap di-mute suaranya ya. Kemudian untuk presensi atau daftar hadir bisa kalian lihat di link chat. Ada satu PowerPoint lagi yang bisa kita simpulkan ya. Oh, saya simpulkan dulu ya. dari makalah saya tadi. Ya. Jadi nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa, dan nilai kemandirian bangsa itu yang harus kita lakukan. Yang namanya di pemersatu itu kan tugas kita gitu ya, tugas kita. Jadi jangan hanya ditumpahkan ke pemerintah kok. Kemudian yang nilai kemandirian bangsa tadi sudah saya jelaskan, membangun bangsa itu dilakukan harusnya dengan kekuatan sendiri. Jadi kalau ada bantuan dari luar, ya itu sifatnya untuk memperkuat. Ya. Kalau kita betul-betul membutuhkan itu loh, kalau kita tidak punya gitu. Kemudian persatuan bangsa, ya, itu konsekuensi dari tadi ya, negara kita pulaunya banyak, kemudian suku bangsanya banyak, gitu. Kemudian istilahnya majemuk gitu loh. Konsekuensi majemuk, agama, budaya itu kan beda-beda. Ya, tapi kita harus bersatu. Jadi sampai UNS itu ada istilahnya kampus benteng Pancasila. Mungkin kalau Anda masuk di UNS, tempat-tempat ibadah itu semuanya ada. Ya. Kemudian Islam masjid, kemudian yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya. Itu berjejer-jejer berdampingan gitu loh. Ya. Jadi ada semuanya. Gitu. Ini tadi sudah bisa share screen tapi malah keluar. Ya. Ya, nggak apa-apa. Monggo Mbak MC, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa ya, yang sudah tertulis di ketik. Ya. Ya. Baik Prof, terima kasih atas pemaparannya. Kami beri kesempatan untuk para peserta kuliah umum. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya atau lewat chat ya. Ketika dipakai, ini meletakkan Bu. Enggak tapi kok Silakan untuk para peserta. Jika ada unek-uneknya yang ingin disampaikan, jadi kita beri waktu. Lagunya itu seperti ini ya, bisa saya foto di sini. Ya. Judulnya apa, Prof? Ini saya fotokan di sini.
memang manis, manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya. Asik. Ya Bu, saya tahu Bu. Mohon maaf Prof, mungkin judul lagunya apa ya Prof ya? Nanti saya carikan di YouTube biar saya share ke teman-teman. Bangun pemuda-pemudi. Manisnya negeriku. Manisnya negeri. Bangun pemuda. Manisnya negeriku. Terus di Krege, Bu. DJ. Tarik sih. Indonesia, tangan bajumu singkat untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Indonesia, tanganmu sisihkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban. Mohon maaf Prof, ini saya nemu ya di YouTube. Saya share screen. Kelas A6 di mana? Ya. Ini. Kelas A6 ada enggak, Ya, itu. Hah? Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi terus berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri, bertingkah laku
tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Ya, dari lagu tadi kan menjadi tanggunganmu ya. Jadi mari kita bekerja keras ya, berpikir jernih gitu, dan ikhlas. Nah, itu sikap yang bisa kita ambil dari lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Selanjutnya yang Kos Plus Nusantara 1 ada tuh. Kos Plus Nusantara 1. Nah ini. Ku harap kau tidak akan cemburu melihat hidupku. Hidupku bebas selalu kawanku, tiada yang memburu. Di Nusantara yang indah rumahku, kamu harus tahu.
Ibu-ibu, anak-anak baik. Mohon di unmute dulu Bu, mungkin Prof. Rahma. Gerah Nusantara yang indah. Jadi kamu harus tahu betapa indah hutannya lebat, gunungnya indah, lautnya juga luas gitu. Nah, itu yang bisa kita ambil dari pelajaran lagu Nusantara 1 dari Kosprot. Ya. Sudah ada pertanyaan di chatting ya? Iya Prof. Ini yang pertanyaan yang pertama, saya bacakan dulu ini Prof. Ya. Melihat SDM merupakan faktor paling penting dalam kemajuan teknologi di tengah pandemi seperti ini. Menurut Ibu, bagaimana mengatasi SDM yang gagap akan teknologi, terlebih lagi di tengah pandemi seperti ini? Dan pelatihan serta keterampilan seperti apa yang harus dimiliki mahasiswa menghadapi era teknologi di masa pandemi? Terima kasih. Ya, ini keteng yang terakhir itu ya, Mbak? Yang pertama ini Bu, atas nama Fernando Valentino. Bentar, yang saya lihat di bawah ini dari Izhar Sonia. Oh ya, itu sebelum yang kedua. Itu. Sebelumnya di atasnya ada Bu. Oh, di atasnya. Ya, Fernando Valentino. Sebentar. Sudah ketumpuk-tumpuk. Iya. Ini nanti kalau keteng ke apa? Co-host terus ke saya. Ya. Ketumpuk-tumpuk anu ya. Ya, tadi mahasiswa absensi di sini, Bu. Paling atas. Ini pertanyaannya enggak kayak setiap orang. Setiap orang bisa baca nggak? Yang ini, kok nggak ada? Oh, sebentar, Bu. Oh ya, ini Fernando, ini privat ya? Privat ke saya sepertinya. Oh iya. Ya. Diulang lagi coba. Oke. Kalau di data nggak ada. Ya, melihat SDM merupakan faktor paling penting dalam kemajuan teknologi di tengah pandemi seperti ini. Iya, betul. Bagaimana mengatasi SDM yang gagap akan teknologi terlebih lagi di tengah pandemi seperti ini? Dan pelatihan serta keterampilan seperti apa yang harus dimiliki mahasiswa untuk menghadapi era teknologi di masa pandemi? Iya, ya betul. Jadi pernyataan tadi SDM nomor 1 ya. Kemudian di masa pandemi kita dihadapkan pada harus pakai aplikasi kuliahnya ya. Buka Zoom, caranya bagaimana? Kemudian Google Meet, mungkin aplikasi yang lain yang adik-adik tentunya bisa set ya di Google. Ada aplikasi apa, Laker apa ya yang terakhir itu. Kemudian kalau di tempat saya itu ngajar kuliah itu bukannya macam-macam, Mbak. Nah, kalau itu gagap teknologi ya nggak bisa, betul. Ya. Kita paling mentok-mentoknya ya diskusinya lewat WA group itu. Ya. Di tempat saya itu ada webnya Spada. Kemudian ada absennya nanti lewat OTW. Nah ini anak-anak itu buka Spada itu ada bingung gitu. Nah, padahal kan harus login dulu, loginnya lewat istilahnya SSO gitu tempat saya. Jadi SSO itu nanti ketik username ya. Itu email mahasiswa yang institusi itu loh. Nah, kemudian ketik password-nya itu baru bisa masuk. Kemudian masuknya mana? Bingung lagi gitu. Kan lihat di misalnya kelas akuntansi pengantar, yaitu diklik akuntansi pengantar.
Nah, mungkin di Widyagama ada si akad juga ya. Nah, Iya, itu Ibu, sudah ada. Nah, itu adik-adik harus bisa buka si akad. Di si akad itu informasinya apa saja. Nah, mungkin apa jadwal kuliah. Kemudian ada konsultasi PA ya Mbak ya. Ada ya? Ya, ada. Kemudian absensi ya. Serikap di si akad, kemudian konsultasi. Konsultasi PA bisa, konsultasi skripsi bisa. Banyak itu di si akad itu kalau di tempat saya item-itemnya itu banyak sekali ya. Kemudian buka webnya ya. Ada kan webnya STI Widyagama? Ada, Bu. Silakan diklik-klik itu informasinya. Jangan sampai kuliah pertama nggak tahu dosennya gitu ya. Karena kemarin kuliah pertama juga langsung daring ya. Iya, Prof. Jadi kita langsung daring. Iya, daring, langsung daring. Iya, langsung daring. Ya. Kemudian lewat apa? Aplikasinya apa? Zoom. Kita kan sudah memiliki e-learning di situ. Jadi untuk pertemuan itu bisa pakai Big Bublat kan? E-learning bisa apa? Bercakap-cakap gitu, berdiskusi apa? Iya, pakai Ada Big videonya Bluebutton. ya. Iya. Kalau Nah, memang itu adik-adik harus bisa buka itu, e-learning itu. Kalau sudah ada. Jadi kita bisa berdiskusi, tanya jawab di situ. Kemudian pertama kali kuliah mestinya harus tahu RPS ya. RPS-nya sudah diupload ya Bapak Ibu dosennya. Ya. sudah, Bu, kontrak kuliahnya juga sudah Ya. ada di e-learning. Itu mahasiswa Ya, harus download gitu. Ya. Jadi dosennya kan tidak usah email satu-satu atau email ketuanya, kemudian ketuanya email, itu kan ngerepotin ya. Jadi silakan download di aplikasinya itu, webnya itu. Ya. Kemudian habis itu ya bagusnya sih di print ya, nanti untuk minggu berikut materinya apa, minggu kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian tahu ujiannya itu apa. Kemudian ujian midnya itu apa ya, semesternya apa. Kemudian kalau akuntansi kan ya nggak lepas dari praktek-praktek ya. Di akuntansi pengantar di tempat saya itu yang terakhir ada tugas lapangan. Jadi Anda walaupun pandemi ini melakukan wawancara ke usaha kecil menengah. Jadi ya nggak masalah kan teman wawancara 1 orang, 2 orang itu asal tidak berkerumun itu nggak apa-apa ya. Jadi jaga protokol kesehatan. Jadi wawancara ke usaha kecil menengah, kemudian bertanya ya akuntansinya bagaimana, pembukuannya bagaimana ya, mungkin mereka nggak kenal akuntansi, mungkin kenalnya istilah pembukuan. Nah, silakan bertanya. Mungkin masih pakai single entry. Nah, kita ajari dengan yang double entry. Jadi kalau mereka itu belum sama sekali belum melakukan pembukuan, nah tugas kita ngasih tahu, Bu, ini sebaiknya gini loh. Ya. Jadi di prinsip akuntansi, standar akuntansi itu adalah harta perusahaan harus dipisahkan dengan harta pribadi. Nah, kebanyakan kan udah kecil menengah jadi satu ya. Jadi satu. Jadi beli ini, itu ambil uang perusahaan tanpa dicatat. Sebetulnya boleh ya, boleh ambil uang perusahaan tapi dicatat sebagai privé. Ya. Jadi akhirnya bisa apa? Laporan keuangannya itu bisa dibikin. Jadi kalau usaha kecil menengah itu laporan keuangannya ada kan bisa dilihat ini loh asetnya, ya aset perusahaan. Kemudian ini loh labanya. Karena kalau nggak dihitung laporan laba gurihnya nanti jangan-jangan Jumatan, Bu, Jumatan. Jalan gitu. Ya.
Nah, itu tugas lapangan sebagai contoh dari mata kuliah akuntansi pengantar. Kemudian mata kuliah yang lain untuk manajemen mungkin yang tugas lapangan ada juga ya. Mungkin marketing atau bagaimana cara promosi, kemudian membuatkan web untuk UKM, kemudian kalau kewirausahaan ya latihan jualan ya, latihan membuat produk-produk yang inovatif, kemudian di tim dikti itu ada PKM, nah silakan adik-adik untuk mencoba membuat PKM itu. Jadi kalau lolos nanti bisa masuk tim mas gitu ya. Jadi dengan memanfaatkan misalnya sumber daya alam yang ada di Lumajang itu, kemudian kuliner-kuliner yang terkenal gitu. Mungkin pisang ya Mbak ya di situ ya, pisang tanduk itu ya yang dibuat. Iya Prof. Pisang ya. Mungkin produk UKM yang lain, mungkin ada batik juga, atau kerajinan-kerajinan dari bambu atau dari apa, itu silakan bisa diajukan PKM. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya apa? Jadi untuk gagap tadi ya mau tidak mau Anda harus minta diajari yang ahli IT ya. Jadi kalau nggak bisa otodidak sendiri ya minta diajari latihan gitu. Jadi pengetahuan tambahan yang mungkin tidak ada di kurikulum ya, supaya tidak gagap teknologi informasi. Ya. Saya kira untuk kaum milenial itu untuk TI nggak masalah loh kalau dibandingkan dengan orang-orang tua ya. Ya Prof, betul. Orang tua sekarang itu seangkatan saya aja dosen juga masih belum bisa tentang bagaimana variasi-variasi dari Zoom atau mungkin buka Spada juga belum pernah gitu. Nah, itu mau tidak mau kita harus memadu diri ya, kita belajar itu. Kemudian kalau nanti skripsi, survei itu pakai Google Form gitu ya. Yang mungkin pada masa pandemi ini kemana-mana tidak bebas. Jadi silakan pakai Google Form dan itu bisa Anda bikin sendiri itu ya. Ada caranya Google Form. Kemudian ada cek aja di YouTube bagaimana cara membuat Google Form. Kemudian bagaimana caranya PPT itu bisa diisi suara, kemudian dibikin video gitu juga ada. Ya, jadi banyak petunjuk yang bisa kita buka lewat YouTube atau lewat Google gitu. Terus ada lagi Mbak dari siapa? Oh ya dari Istizar Soya ini ya. Iya. Salah satu solusi meningkatkan kemandirian bangsa yang tadi sudah dijelaskan adalah membangun daya saing dengan salah satunya memberantas korupsi. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia bisa memilih seorang pemimpin yang bisa tidak melakukan korupsi, sedangkan saat kampanye calon pemimpin kebanyakan hanya membuat janji. Ya, betul. Ya. Bagaimana, Prof? Ya. Jadi salah satunya adalah memberantas korupsi, ya. Kita bisa memilih seorang pemimpin yang bisa tidak melakukan korupsi, tentunya dengan melihat profil dari pemimpin itu bagaimana, ya. Anda
bisa cek di media-media atau mungkin dari informasi-informasi yang lain, ya, supaya tidak terjebak pada waktu kampanye. Kalau kampanye itu mestinya ya janjinya yang baik-baik, kan nggak mungkin yang janji tidak baik, ya. Tapi setelah terpilih malah melakukan sebaliknya, ya. Ya, jadi kita harus memperoleh informasi yang benar, ya. Bagaimana profil istilahnya dari pemimpin yang kita pilih itu supaya nanti tidak dihapusi. Ya. Kalau kampanye semuanya nggak ada bilang jelek, semuanya bilang baik. Bagus. Ya. Terus ada lagi? Ya, ada Prof dari Uswatun Hasanah ini. Bagaimana pendapat Ibu tentang mahasiswa yang sudah memulai karirnya dengan membuka usaha sendiri, tapi masih mengalami masalah pada saat pembagian waktu dengan perkuliahannya? Itu. Ya. Kemudian. Oke. Ya, ini dari Mbak Uswatun. Bu, sekarang Jumat, Bu. Tetap Mau semangat Jumatan, Bu. ya. Izin Bu, Jumatan Bu, izin Jumatan. Kalau sudah punya usaha sendiri, ya. Usahanya apa, Mbak? Usaha sambil kuliah ya? Ya, usaha sambil kuliah itu. Ya, ini memang harus bisa bagi waktu. Sementara mungkin kalau Mbak Uswatun sendiri nggak ada yang bantuin, ya. Nah, untuk kuliah ini mungkin minta bantuan ya. Jadi jangan apa-apa dikerjakan sendiri, nanti waktunya nggak ada. Ya. Jadi seperti mahasiswa saya yang S3 itu juga kebanyakan kan bekerja sambil kuliah. Jadi harus bisa bagi-bagi waktu. Nah, kuliahnya kan tidak setiap minggu, setiap hari ya. Tidak Senin sampai Jumat full gitu kan enggak. Jadi kalau tempat saya misalnya S3 itu kuliahnya Senin sama Selasa. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa digunakan untuk yang lain. Pagi hari sampai sore hari, kemudian malamnya untuk belajar. Jadi untuk Mbak Uswatun juga gitu ya. Misalnya usahanya itu di sela-sela kuliah, kemudian malamnya untuk belajar. Jadi memang tidak boleh sambat ya, harus kerja keras karena itu memang sudah pilihan Mbak Uswatun ya untuk tadi meningkatkan pendidikan Mbak Uswatun ya. Memang ya berat ya, jadi pengalaman yang double gitu. Kalau S1 memang 100 berapa? SKS-nya kan banyak ya, 105 ya. 144, Bro. Belum lagi nanti tugas akhir, magang gitu ya, Mbak. Ada KKN. Tapi kalau masih ini daring, ya ini malah justru berkah bagi Mbak Uswatun. Kalau kuliahnya daring kan nggak usah ke kampus gitu ya. Kemudian ya tadi memang kita sudah merdeka ya, tapi untuk memberikan pendapat kemudian hal-hal lain yang mungkin kita terkekang gitu ya tidak. Nah tadi masalah birokrasi juga gitu kan. Nah, sedikit demi sedikit kita kurangi keruwetan birokrasi itu supaya kebebasan kita juga tidak bisa masuk gitu loh, bisa enak gitu loh. Kalau kita diruweti dengan birokrasi itu kan menjadi kita katanya merdeka, tapi kok seperti ini ya gitu. Ya. Kemudian juga kehidupan di rumah tangga gitu, mungkin ada hal-hal yang membuat
kita tidak merdeka. Ya. Mungkin perilaku atau apa situasi lingkungan di sekitar kita. Belum selesai, Bu. Hari Jumat, Bu. Mungkin ada yang jalan itu sebetulnya untuk jalan tapi ditutupi gitu. Ya. Parkirnya sampai melonjak-melonjak, nah itu kan membuat kita tidak merdeka, ya. Mau lewat saja susahnya minta ampun gitu. Nah, Iya. gitu. Kemudian ada lagi nih Mbak Anggi ya. Iya, Prof. Muhammad Rizky, silakan Mbak dibaca. Muhammad Rizky, bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia bisa memilih seorang pemimpin yang bisa tidak sebenarnya sama ya pertanyaannya. Sudah. Iya. Tadi sudah sekarang Anggi Adera. Anggi Adera di sini bagaimana cara kita sebagai mahasiswa yang intelektual supaya menyadarkan masyarakat agar menjunjung nilai Pancasila, sedangkan nilai Pancasila pada zaman sekarang ini sangat tidak terlihat pada kehidupan masyarakat. Ya. Jadi mahasiswa itu kan ada istilahnya unit kegiatan mahasiswa ya, kalau di tempat saya UKM itu. Nah, ada yang bergerak di seni, olahraga, dan juga pengembangan bahasa. Yang sains itu juga ada. Jadi mari kita menyadarkan masyarakat supaya menjunjung nilai Pancasila ya, itu lewat kegiatan yang UKM tadi. Atau mungkin Anda ikut dosen yang penelitian. Anda ikut dosen yang melakukan pengabdian ya. Itu bisa juga nanti melakukan istilahnya wawancara atau survei atau FGD dengan masyarakat itu lewat itu ya. Lewat kegiatan-kegiatan itu. Karena memang bagusnya dosen itu penelitian dan pengabdian harus melibatkan mahasiswa. Jadi bahkan proposal itu lolos tidaknya itu dilihat dulu. Salah satunya adalah melibatkan mahasiswa enggak gitu. Jadi kalau di tempat saya proposal itu ada sistem kan, sistemnya namanya IRIS, kemudian paling bawah itu ada klik gitu, melibatkan mahasiswa berapa orang. Kemudian mahasiswa tingkat apa ya, misalnya S1, 2, S2 berapa, 2, kemudian S3, 1, gitu. Jadi totalnya 5 orang. Gitu. Ya. Jadi mari kita lestarikan ya kewajiban kita untuk mengajak masyarakat untuk Pancasila tidak hanya dihafalkan, tapi diamalkan. Ya. Ya, gitu. Dari saya mungkin ada lagi. Prof, ini pertanyaan yang terakhir ya. Menurut saya ini juga menarik juga karena baru kemarin ya ada demo UU Cipta Kerja. Jadi di sini ada pertanyaan bagaimana tanggapan Profesor Rahma di sini tentang Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kemandirian bangsa. Oh iya. Ya. Ya, ini nggak apa-apa, tidak menyimpang ya. Undang-Undang Cipta Kerja kemarin kalau Anda lihat di TVRI itu dipaparkan ya. Isinya ya, kita pahami dulu isinya. Karena ada yang berpendapat itu salah persepsi, yang satu seperti ini, yang satu seperti ini, dan itu kayaknya tergesa-gesa disahkan ya kemarin. Ya, jadi harusnya perlu uji publik. Dikaji ulang ya, Prof. Jadi dari akademisi itu dikasih tahu ini, ya saya aja baca aja belum, tiba-tiba sudah ada demo seperti itu. Jadi
isinya apa kita pahami dulu supaya kita itu satu persepsi. Kalau kejadian kemarin tuh yang satu persepsinya seperti ini, yang satu jadi bingung gitu ya. Kemudian ada ajakan apa ya kemarin lewat aplikasi Zoom, berapa guru besar terus apa itu jumlahnya pesertanya maksimal 300 kemarin. Jadi ada teman saya yang mau ikut sudah nggak bisa. Jadi mari kita sekali lagi tadi ya adakan berpikir jernih ya. Dari lagu tadi, mari kita berpikir secara jernih dulu. Mari kita samakan persepsi undang-undang itu. Ya. Karena sekarang media sosial itu kan begitu gencar. Ya. Jadi mungkin ada seseorang yang apa ya atau oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menyebarkan yang tidak benar. Nah, itu mahasiswa saya kira jangan terpancing buru-buru gitu, tapi pahami dulu. Ya, mari kita pahami dulu undang-undang itu. Ya. Gitu saja dari saya, Mbak. Ya, terima kasih. Kalau betul itu nggak bagus ya. Mari kita sounding ke pemerintah. Mungkin ada teman kita yang anggota DPRD atau anggota DPR, nah itu kita kasih solusi, kita ini loh kok seperti ini apa benar gitu. Nah kebetulan mahasiswa saya S3 itu kan Komisi 1 DPR gitu. Nah itu nanti coba saya bertanya ke dia, ini sebetulnya gimana loh, ini ada apa gitu. Ya, saya kira itu Mbak jawaban saya. Iya, terima kasih Prof. Ini pertanyaannya juga hampir sama semua ya, jadi terkait tentang kemandirian bangsa di sini. Untuk para peserta yang masih belum presensi, dipersilakan untuk presensi terlebih dahulu. Di akhir acara nanti kita screenshot kegiatan ini, jadi di-on-kan dulu kameranya. Ya. Baik, untuk terima kasih sebelumnya untuk Prof. Rahma yang begitu luar biasa menyampaikan paparan materi tentang motivasi kebangsaan ini. Sekali lagi terima kasih Prof. sudah menyempatkan waktunya untuk memberi paparan kepada mahasiswa kami SDII Widyagama Lumajang yang bertemakan tentang peran intelektual muda dalam kemandirian bangsa. Kita akhiri untuk kuliah umum ini. Sebelumnya saya sampaikan juga kepada mahasiswa, kita semua memiliki sebuah kesempatan yang sama untuk meraih sebuah keberhasilan. Pemuda Indonesia memiliki sebuah tanggung jawab yang besar seiring waktu. Oleh karena itu, pemuda Indonesia harus tangguh secara intelektual dan moralis. Yakinlah bahwa hidup adalah perjalanan dan pembelajaran. Jangan hanya melihat sebuah kegagalan, namun evaluasilah dan berjanji tidak akan mengulang kesalahan yang sama di kesempatan yang berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta keluar apa gimana ini Kak? Jumatan. Ada screenshot. Bisa di-on-kan dulu kameranya. Ada ya. Bisa di-on-kan dulu kameranya sebelum live. Oh, kamera nggak boleh keluar dulu maksudnya Kak? Pakai gaya Kanda. Terima kasih atas waktunya. Karena ya. Ya.
Jadi ya. Givalo. Lele apa yang bisa terbang? Jumatan rek. Jumatan rek buyar. Garian. Ayo Jumatan, leuto. Halo. Oke, sudah, terima kasih ya untuk mahasiswa baru program studi akuntansi dan manajemen. Tetap semangat kuliahnya. Arisis. Yo, semongko. Siapa nyeluk aku? Melon, anggur. Elvina. Bung Puyu. Apa ya? Bung apa tuh? Silakan